Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kembali lagi pada malam hari ini kita sebagai warga Rukun Santa Agnes akan memulai ibadah kita lagi. Biasa secara rutin pada hari Rabu kita beribadah rukun bersama. Pada malam hari ini kita akan beribadah bersama keluarga Bapak Heron Faihu. Dengan Bapak Heron kita memanjatkan puji syukur kita kepada Tuhan pada malam hari ini. Mari kita buka ibadah kita dengan lagu pembukaan. Mari kita buka ibadah kita dengan tanda kemenangan kita. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita akan mencoba merenungkan mengenai hamba. Kita sering dalam doa, kadang-kadang kita menyebutkan, ya Tuhan kasihanilah kami hamba-Mu. Kita menganggap diri ini kita adalah hamba Tuhan. Mari kita renungkan sebentar lagi bagaimana menjadi hamba yang baik. Ada dua macam hamba, hamba yang baik dan hamba yang jahat. Mungkin beberapa renungan di bulan-bulan yang lalu saya juga sudah pernah mengungkapkan hal ini mengenai hamba yang baik dan yang jahat. Namun pada malam hari ini kita akan melihat atau kita akan merenungkan dari perspektif yang lain. Namun sebelum lanjut, mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Kita sadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa, dan kita mohon ampun kepada Tuhan sebelum kita melanjutkan ibadah ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kembali pada malam hari ini kami sebagian umat-Mu berkumpul untuk beribadah bersama. Hadirlah bersama kami dalam ibadah ini. Bukalah hati kami agar kami dapat menerima sabda-Mu yang akan kami dengarkan. Biarlah sabda-Mu menetap dalam hati kami, sehingga kami dapat memberikan kesaksian bagi dunia. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kalian telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan
kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kalian, yaitu bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu seperti yang pernah kutulis dengan singkat. Apabila kalian membacanya, kalian dapat mengetahui pengertianku mengenai rahasia Kristus. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Dan aku telah menjadi pelayan Injil itu menurut pemberian kasih karunia Allah yang telah dianugerahkan kepadaku sesuai dengan karya kekuasaannya. Sebenarnya aku ini orang yang paling hina di antara segala orang kudus, tetapi kepadaku telah dianugerahkan kasih karunia untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Aku diutus menyatakan apa isi rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, pencipta segala sesuatu. Maksudnya, supaya sekarang ini berbagai ragam hikmat Allah diberitahukan oleh jemaat kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakan Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan menghadap kepada Bapa dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu betul pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksud dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan tuan itu akan membunuh dia serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil kali ini, Yesus menghendaki kita setia dan bijaksana. Mungkin sedikit agak membingungkan bacaan tadi. Baiklah, saya akan sedikit memberi penjelasan. Kita bayangkan ada tuan yang punya beberapa hamba, sejumlah hamba katakanlah begitu. Dan dia akan pergi ke tempat yang jauh. Dan waktunya juga tidak bisa ditentukan. Kalau kita sekarang mungkin kita, nanti saya pergi 1 minggu. Tetapi untuk tuan ini, dia akan pergi untuk waktu yang tidak tentukan. Dan dia mempercayain kepada hamba yang bisa dipercaya untuk menyelenggarakan segala sesuatu di dalam rumahnya. Dia sudah membuat perencanaan. Dan hamba yang diminta untuk mengatur itu, dia dipercaya untuk mengatur tugas-tugas harian di rumah tangga tuannya. Tugas hamba tersebut adalah mengepalai hamba-hamba yang lain, memberi mereka makan, mengatur rumah, dan membuktikan kesetiaan dan kebijaksanaannya ketika tuannya tidak berada di rumah. Jika sekembalinya tuan itu dari perjalanannya, ya, dan dia mendapati semuanya dalam keadaan baik dan teratur, tuannya ini akan bermaksud mempromosikan hamba ini menjadi kepala dari hamba-hamba. Kita perhatikan tadi Yesus bilang, berbahagialah hamba yang didapati tuannya. Ya. Nah, ternyata
ada dua tipe hamba dalam hal ini. Maksudnya, bisa terjadi hamba itu yang satu adalah hamba yang setia. Tapi bisa jadi juga hamba yang ditunjuk itu adalah hamba yang tidak setia. Hamba yang setia itu dikatakan pada ayat 43 dan 44, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Artinya kalau tuannya datang semuanya beres, pada waktu Tuhan datang orang hambanya ini masih berjaga-jaga, sehingga begitu datang langsung dibukakan pintu dan segala macam, ya. Lebih lanjut pada ayat 44, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Artinya, kalau hamba ini setia, dia akan dipromosikan, justru menjadi kepala hamba-hamba, menjadi pengawas segala miliknya. Kalau melakukan perkara yang kecil dan tetap setia, akan dipromosikan. Nah, hamba yang kedua, atau hamba yang lain katakanlah ya, hamba yang didapati tidak berjaga, tidak waspada, dan berbuat semaunya. Ya, kalau kita dengar di bacaan tadi, dia memukuli hamba-hamba yang lain, dia mabuk-mabukan, ya. Maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya. Karena apa? Karena tadi dikatakan tuan itu pergi tanpa memberi batas waktu kapan akan pulang. Dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Jadi kalau hamba itu didapati setia, didapati berjaga-jaga, akan dipromosikan menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi kalau tidak setia, tidak berjaga-jaga, tidak waspada, dan berbuat semaunya, akan dibunuh, membuat senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Berarti orang-orang tidak setia ini akan dibunuh juga. Nah, mungkin kita akan bertanya lebih lanjut, bagaimana sih supaya setia itu? Setia berarti melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Dalam bacaan dengan jelas, Yesus mengatakan agar kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu waspada, tidak lengah. Jangan sampai Tuhan datang dan didapati kita tidak berjaga-jaga. Nah, ini nasihat yang untuk kita, agar kita setia, kita harus berjaga-jaga. Terus bagaimana dengan bijaksana? Tadi kan dikatakan bahwa menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Menjadi bijaksana itu dengan mengetahui apa yang dikehendaki oleh Tuhan dan mengadakan persiapan untuk itu. Kita bisa mengetahui kehendak Tuhan antara lain dengan rajin membaca kitab suci. Rajin membaca kitab suci, kita akan semakin mengenal Bapa. Kalau dalam hubungan antara manusia, katakanlah suami istri, ya, kan semakin tiap hari bergaul, kita mengenal pasangan kita, dan apa yang dimaui pasangan kita pasti kita tahu. Atau nggak usah pasutri, seorang sahabat aja, mereka sering pergi bersama, akhirnya sahabat itu bisa mengetahui apa yang diinginkan oleh sahabatnya. Demikian juga kita, kalau kita rajin membaca kitab suci, kita akan mengetahui juga, mengenal Allah, dan mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah. Sebagaimana orang yang sudah kenal, kita juga tahu apa yang dikehendakinya. Oleh karena itu, jangan meremehkan
atau melalaikan membaca kitab suci. Kita bisa ikut kelompok MBA kalau kita mau. Apa itu kelompok MBA? Membaca kitab. Mari membaca Alkitab. Nah, ini ada kelompok MBA. Nah, di rukun kita ada juga aktivis MBA. Mari membaca Alkitab. Atau kalau kita tidak mau, karena MBA ini mewajibkan kita membaca beberapa pasal setiap hari, barangkali kita akan, terlalu berat. Kita bisa juga membeli buku renungan ruah atau cawan mungkin dari Makassar yang bikin, atau percikan hati, atau siara batin, untuk membantu kita membaca kitab suci. Kalau tidak punya uang untuk membeli buku, kita bisa mendownload aplikasi e-Katolik. Ada juga bacaan Alkitab harian di situ, dan ada Alkitabnya juga. Ada Mada Bakti, ada Puji Syukur, semua lengkap di e-Katolik. Ada renungannya juga. Nah, kalau mau baca e-Katolik dia bilang, wah, nanti kuota saya habis dong. Tidak mau kuota. Ya, kita ambil yang simpel aja. Setiap minggu, warta yang dikeluarkan oleh gereja kita mencantumkan bacaan harian yang harusnya kita baca setiap hari. Dari warta itu, bacalah kitab. Ambil Alkitab kita di rumah dan buka dan bacalah sesuai dengan harinya. Jadi, banyak jalan yang menuntun kita semua untuk membaca kitab suci. Tinggal kemauan atau tidak. Mau atau tidak baca kitab suci. Saya akan menutup permenungan kita pada malam hari ini dengan 3 pertanyaan refleksi. Pertama, sebagai hamba, di manakah posisi saya ini? Di mana posisi saya saat ini? Apakah saya tekun untuk berjaga-jaga, atau saya sering melalaikan apa yang diperintahkan Tuhan? Kita renungkan posisi kita. 2, apakah saya sudah mengambil langkah bijaksana dengan mempersiapkan apa yang perlu saat kedatangan Tuhan? Ingat, Tuhan akan datang pada saat yang tidak kita sangka-sangka. Apakah kita sudah mengambil langkah-langkah yang diperlukan? Apakah kita sudah cukup bijaksana? Dan yang ketiga, apakah saya sudah berusaha untuk membaca kitab suci dan merenungkannya setiap hari? Itu pertanyaan refleksi, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Semoga Allah yang Maha Baik mendampingi kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita ungkapkan iman kepercayaan kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat. Ya Bapa, berkatilah paroki kami, seluruh umat, dan para pastor kami. Berikan para pastor kami kesehatan yang baik, agar mereka dapat memberikan pelayanan dan tuntunan bagi kami umat-Mu, sehingga kami menjadi satu umat yang senantiasa rukun satu sama lain, bersama-sama menuju kerajaan. Kami mohon,
kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga para penderita atau orang yang saat ini sedang dalam keadaan sakit dapat Kau anugerahi kesembuhan teristimewa umat di rukun kami yang sudah lama menderita penyakit badan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, dampingilah kami, agar panggilan kami sebagai murid Yesus dan niat baik dalam menapaki panggilan kami dapat terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur padamu bersama keluarga Bapak Heron Faihu, yang dengan hati yang tulus mengucap syukur karena berkat-berkat-Mu yang telah mereka terima, yang senantiasa menyertai keluarga mereka. Terutama Engkau menganugerahi mereka dengan kesehatan yang baik, pekerjaan yang lancar, dan pendidikan anak-anak yang berhasil. Semoga di masa yang mendatang, mereka tetap merasakan dan menerima berkat-Mu dengan penuh syukur. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami dalam ibadah rukun kami kali ini. Dengarkanlah doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Semoga firman yang kami dengar pada malam hari ini dapat terus berdiam dalam hati kami dan dapat kami amalkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantulah kami untuk senantiasa menjadi hamba-Mu yang setia dan bijaksana, yang senantiasa berjaga-jaga. Engkaulah Allah yang berkuasa bersama Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Santa Agnes, doakanlah kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dengan demikian ibadah kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita nyanyikan lagu penutup. Karena bulan Rosario, bulan Oktober ini ada bulan Rosario, mari kita nyanyikan sebuah lagu Maria.